Assalamualaikum, welcome back to Invest Saham. Pada video ini kita akan menganalisa 4 saham yang terkena inflow besar dan bullish reversal setelah The Fed pangkas suku bunganya. Tapi sebelum lanjut, disclaimer ini bukan ajakan jual beli saham dan juga bukan financial advice tentunya. So, silahkan simak sampai akhir. Jadi saham pertama yang akan kita analisa adalah saham Telkom. Di mana Telkom hari ini hanya naik 0,64% saja di level 3.140. Dan banyak sekali investor yang bilang bahwa Telkom ini adalah saham yang lemot ya guys ya, atau pergerakannya itu lambat. Dan memang saya akui seperti itu ya, Telkom ini memang pergerakannya cukup lambat, tapi ada sesuatu hal yang menarik dari Telkom yang akan kita analisa. Yang pertama kita akan bahas dulu ya dari sisi fundamental, di mana laba bersih Telkom memang mengalami penurunan ya, terutama di kuartal 2 2024, bahkan di kuartal 1 pun memang mengalami sedikit koreksi dari 6,4 triliun menjadi 6 triliunan ya untuk kuartal 1 2024, dan di kuartal 2 secara year on year juga turun ya dari 6,3 triliun menjadi 5,7 triliunan. Tapi hal tersebut ya, penurunan laba Telkom di kuartal 2 2024 itu terjadi ya karena ada program pensiun dini guys ya yang menghabiskan dana 1,2 triliun. Nah, jadi jika tidak ada program pensiun dini ini, maka laba Telkom pada kuartal 2 seharusnya mengalami perbaikan ya atau peningkatan ya dari 6,3 triliun menjadi 6,9 triliunan gitu ya. Nah, jadi untuk Telkom ya memang perlu kita pahami ya bahwa kuartal 2-nya turun yaitu gara-gara ada program pensiun dini yang semestinya juga Telkom memberikan pesangon gitu ya untuk karyawan yang menerima ya program pensiun dini tersebut. Secara valuasi Telkom masih cukup oke ya, PE ratio di angka 13 kali dengan PBV 2,39 kali. Ya meskipun secara valuasi ya masih terlihat mahal, tapi sebenarnya berdasarkan PE ratio standard deviation ini sudah cukup murah guys ya. Lalu kita lihat dari sisi profitabilitas untuk Telkom, net profit marginnya juga menarik ya di angka 15% dan juga sahamnya ini rutin bagi dividen dengan dividen yield kisaran 5,68%, dan teman-teman bisa meningkatkan potensi dividen yieldnya ini dengan buy on weakness atau beli di harga yang paling rendah. Guys, ya mungkin bisa mencapai 6%-an ya jika teman-teman beli di harga bottomingnya. Lalu dari return on asset 8,24% dan return on equity 18,10% ya. Kita melihat bahwa Telkom ini ada beberapa hal yang cukup menarik guys ya, dan bisa kita kategorikan saham Telkom adalah saham yang bullish reversal. Jadi kalau misal teman-teman melihat ya secara year to date, di mana Telkom ini sempat turun ya dari 4.200-an ke level 3.000-an guys ya. Dan kalau misal kita perhatikan Telkom dari 4.200 ya di Februari 2024 ini turun hingga menyentuh level bottomnya di 2.700-an guys. Jadi untuk Telkom ya teman-teman yang sudah buy on weakness silahkan lanjut di hold ya guys ya. Karena Telkom ini sangat bagus ya terutama untuk sentimen sekarang ini nih. Ya banyak sekali investor asing yang ternyata melirik saham Telkom dan melakukan akumulasi secara besar-besaran di saham Telkom. Ya kalau misal kita perhatikan guys ya dari indikatornya memang akumulasi investor asing itu sudah terjadi ya sejak Telkom mengalami bottoming guys ya. Meskipun beberapa kali memang terkena net sell juga, tapi ya akumulasi yang cukup bagus itu terlihat ya di bulan Agustus lalu gitu ya. Jadi untuk Telkom kalau misalkan kita lihat juga daya dari foreign flow underlay, di mana foreign flow-nya juga sudah mulai naik kembali guys. Jadi untuk saham Telkom kita akan langsung saja cek ya guys ya, kita tracking nih dari money flow-nya. Nah, jadi Telkom ya, kita melihat di saat ini ya, ada akumulasi besar, terutama untuk hari ini ya, setelah The Fed resmi pangkas suku bunga 50 BPS menjadi 5%, ternyata Telkom terkena inflow yang positif ya, dan kita lihat akumulasinya 163 miliar rupiah. Ya, sedangkan di tanggal 13 September juga terkena inflow yang besar, 157 miliar, lalu di tanggal 6 September juga ada inflow besar 103 miliar. Lalu tanggal 2 September juga ada inflow 139 miliar, dan tanggal 29 Agustus ya inflow-nya besar 139 miliar. Jadi ya meskipun beberapa kali memang Telkom ini terkena net sell ya guys ya, dan juga terkena koreksi, alias kita melihat memang kecenderungan Telkom di beberapa bulan ini ya cukup sideways, tapi naiknya pun perlahan gitu ya. Tapi kembali lagi, investor asing ternyata juga sedang melakukan akumulasi di saham Telkom. Jadi Telkom ya kita anggap menarik karena yang pertama masih memiliki upside yang cukup tinggi, yang kedua adalah Telkom berpotensi bullish reversal atau bisa naik lagi guys ya ke area high-nya seperti itu. Nah, kalau misal kita
lihat dan kita amati guys ya di level 3.140 hari ini, jika bisa naik kembali guys ya ke area high di 4.200 saja, maka Telkom ini upside-nya hingga 34%-an dengan potensi dividen sekitar 5% guys ya. Berbeda halnya jika teman-teman buy on weakness ya di sekitar 2.700 ya mungkin bisa mencapai 6%-an ya dividen dari Telkom ya untuk yield-nya, seperti itu. Jadi ada 3 hal yang sebenarnya menarik di saham Telkom. Yang pertama adalah penurunan laba bersihnya itu dikarenakan memang ada program pensiun dini gitu guys ya, yang juga itu sebagai efisiensi ya. Karena kalau misalkan ada pengurangan karyawan, itu berarti beban usaha Telkom dalam menggaji karyawan dan juga dalam memberikan, biaya lainnya gitu guys ya, pastinya akan menurun. Ya sehingga hal itu juga menarik. Lalu yang kedua adalah terkait, foreign flow-nya ya, di mana money flow dari Telkom ini ternyata berbalik akumulasi dan kita melihat juga masih berada di fase akumulasi, ya guys ya. Lalu yang ketiga adalah dari sisi upside-nya. Jika Telkom kembali uptrend, maka upside-nya cukup besar guys ya, kisaran 30%-an. Dan kita melihat juga mulai bisa bangkit dari level bottoming-nya di 2.700-an, sehingga dapat kita kategorikan bahwa Telkom ini menjadi saham yang bullish reversal. Lalu yang kedua adalah saham Cepin ya, PT Charon Pokpan Indonesia Tbk, di mana saya melihat harga jagung juga belum naik terlalu tinggi guys ya. Jadi beban untuk pakan ternaknya Cepin, saya rasa belum naik signifikan, jadi masih cukup menarik lah untuk saham-saham di sektor poultry ya guys ya. Kalau misal teman-teman melihat saham JPFA dan juga Main, memang harga sahamnya masih belum turun. Berbeda dengan saham Cepin ya guys ya, yang sempat mengalami penurunan. Jadi Cepin hari ini naik cukup bagus ya, 2,23% di level 5.050. Dan kalau misalkan kita lihat secara year to date ya, Cepin ini juga sempat turun guys ya ke level 4.800-an. Dan kalau misal kita perhatikan ya dari sisi fundamentalnya, ternyata secara valuasi ya memang sudah cukup mahal ya dengan P/E ratio 23 kali dan PBV 2,9 kali. Lalu kita lihat dari sisi laba bersihnya di mana kuartal 1 ini mengalami kenaikan dari 241 miliar menjadi 711 miliar, sedangkan di kuartal 2 mengalami sedikit koreksi ya dari 1,1 triliun menjadi 1 triliunan. Secara year on year, memang laba bersih Cepin ya secara semesteran ini masih ada sedikit kenaikan. Oke guys, jadi untuk Cepin dari sisi profitabilitas net profit margin di angka 6% dengan potensi dividen yield yang tidak terlalu besar ya guys ya, hanya 0,59% saja. Jadi saham Cepin sebenarnya tidak cocok ya untuk teman-teman yang dividen investing, tapi cocok untuk teman-teman yang suka dengan capital gain gitu guys ya, karena sahamnya berpotensi bisa reversal lagi ya, bisa uptrend lagi. Dan kita lihat dari sisi return on asset yang ke 6% dan return on equity 9,57%. Kalau teman-teman bandingkan ya dengan saham JPFA, tentu saja ya lebih menarik saham JPFA. Dari sisi valuasi ya guys, itu lebih menarik JPFA. Tapi kalau misal kita lihat dari harga sahamnya, ini lebih cenderung menarik Cepin sebenarnya ya. Karena Cepin sempat turun ya dari level 5.600-an ya sampai di 4.700 bahkan ya, ke 4.700 dan berada di level supportnya gitu ya. Nah, ini kan level support guys. Jadi teman-teman harus minimal ya harus paham support resisten ya biar bisa melihat apakah ada potensi bullish reversal di sebuah saham atau tidak. Nah, ketika di tanggal 12 September ya kita melihat ada kenaikan 1,89%, lanjut tanggal 17 September ada kenaikan 3,3% dan kita lihat tanggal 19 September hari ini naik kembali 2,23%. Dan jika kita lihat guys ya dari sisi money flow untuk saham Cepin, maka kita bisa melihat guys ya, saham Cepin ini juga sudah mulai diakumulasi kembali oleh investor asing. Itu sejak tanggal 2 September 2024 ya guys ya. Kita melihat sudah ada pembalikan ya dari distribusi menuju akumulasi. Meskipun sempat beberapa kali terjadi net sell, tapi akumulasi besar terjadi sejak tanggal 12 September 2024 ya. Jadi di 12 September 2024 tepatnya ketika juga ya sempat mengalami bottoming di 4.700, ini mulai berbalik akumulasi besar guys ya. Nah di sini ya guys ya 12 September 2024 ini mulai akumulasi besar sehingga kita bisa mulai mencicil beli atau DCA di area supportnya saham Cepin. Jadi ketika naik pun kita ketika melakukan averaging down ya itu belum terlalu jauh kenaikannya gitu guys ya. Jadi belilah saham bagus di harga murah ya, bukan beli saham bagus di harga pucuk ya. Meskipun Cepin ini tidak cocok untuk dividen investing, tapi kembali lagi ya
probabilitas dari kenaikan saham Cepin ini terbuka lebar dan kita lihat juga masih ada upside yang cukup menarik guys ya. Dari level saat ini di 5.050 ya hingga level 5.500-an ya, bahkan bisa ke 5.600 atau bahkan lebih ya, karena The Fed sudah pangkas suku bunga dan kita berharap ekonomi di Indonesia juga bisa membaik gitu ya, karena Bank Indonesia juga ya sudah pangkas suku bunga 25 BPS. Kita lanjut ke saham yang ketiga ya, ada saham ADMR yaitu PT Adaro Minerals Indonesia Tbk, yang mana ADMR adalah anak usaha dari saham ADRO ya atau ADRO yang berencana akan melakukan spin-off terhadap bisnis batu bara thermal yang dinilai sebagai dirty energy ya guys ya. Jadi untuk ADMR, di sini kita akan fokus ya ke ADMR-nya, di mana hari ini mengalami kenaikan 2,64% di level Rp1.360 per saham. Nah, apa yang menarik dari saham ADMR? Nah, kalau misalnya kita perhatikan guys ya, secara valuasi ADMR ini sebenarnya masih cukup menarik, di mana PER-nya di angka 6,8 kali dengan PBV 2,7 kali guys. Jadi PE ratio-nya masih menarik, dengan laba bersih yang ternyata mengalami kenaikan yang cukup signifikan guys ya, di semester 1 alias kuartal 1 dan kuartal 2 secara year on year. Di kuartal 1 naik dari 1,2 triliun menjadi 1,8 triliun dan di kuartal 2 juga naik ya dari 1,1 triliun menjadi 2,2 triliun alias naik 2 kali lipat guys ya dari laba di tahun sebelumnya. Jadi untuk ADMR secara pendapatan dan laba bersih ini sangat menarik. Lalu dari sisi profitabilitas juga tinggi, NPM-nya di angka 39,97%, tapi sayangnya ADMR belum bisa bagi dividen. Karena uangnya yang mungkin ya guys ya bisa dibagikan sebagai dividen masih diperlukan untuk pengembangan bisnis, terutama untuk smelter aluminium yang belum beroperasi. Nah, jadi ketika nanti smelter ADMR ini sudah beroperasi, kita harapkan juga ya ADMR ini bisa turut membagikan dividen ya, karena pastinya bisnis pasti akan berkembang dan laba bersihnya juga ya kita harapkan bisa naik gitu. Lalu dari sisi return on asset 31,98% dan return on equity 24,7%. Nah, jadi apakah secara pergerakan harga juga menarik? Kalau misalkan kita perhatikan, ADMR ini dia cenderung sideways guys ya. Bahkan ketika mengalami bottoming di level support, itu biasanya menyentuh di Rp1.287 per saham. Tapi ya guys ya, sempat mengalami bottoming itu di 5 Agustus 2024 ya, mungkin ketika carry trade yen ya guys ya. Jadi ADMR juga turun, tapi mulai bisa bangkit lagi itu 2 hari setelahnya, itu di 7 Agustusan, yang mulai bisa bangkit dan kita lihat tertahan ya di level support 1260-an ya sampai 1270. Jadi untuk ADMR mulai bisa naik lagi itu di tanggal 13 September hingga hari ini mengalami kenaikan 2,64%. Jika kita tracking ya dari money flow ADMR, ini juga cukup menarik ya guys ya, bisa kita katakan ya bullish reversal karena akumulasinya juga tinggi. Itu sejak tanggal 12 September 2024 guys. Jadi beberapa hari ini kita melihat investor asing cenderung mengakumulasi saham Adaro Mineral gitu guys ya. Di tanggal 12 itu akumulasinya 9 miliar, next day 11 miliar, 8 miliar, 1,3 miliar dan hari ini ya guys ya cukup besar akumulasinya 18,5 miliar dari investor asing. Jadi ADMR apakah punya peluang yang sama ya dengan saham lain untuk bisa bullish dan naik tinggi? Ada potensi ya, meskipun juga tidak bagi dividen gitu guys ya, tapi tidak menutup kemungkinan ADMR akan lanjut diakumulasi dan juga akan naik tinggi. Saham yang keempat yang bisa kita sebut sebagai saham yang cukup high risk adalah BTPS ya guys ya. Bank BTPN Syariah Tbk kita lihat ada potensi bullish reversal. Nah, akan kita bahas juga. Dan hari ini ya mengalami kenaikan sangat signifikan ya, naik tinggi 7,22% di level Rp1.410 per saham. Dan untuk saham BTPS secara fundamental ya guys ya memang belum terlalu menarik ya, karena laba bersih pada kuartal 1 dan kuartal 2 secara year on year ini masih mengalami koreksi. Ya, turun dari 425 miliar menjadi 264 miliar dan di kuartal 2 turun dari 328 miliar menjadi 288 miliar ya guys ya. Jadi untuk laba bersih dari BTPS kita belum melihat adanya tanda-tanda perbaikan kinerja. Lalu berdasarkan valuasi PE ratio di angka 9 kali dengan PBV 2,4 kali, valuasi yang murah ini tidak terlalu menarik ya karena pendapatan atau laba bersih dari BTPS juga belum ada perbaikan yang signifikan. Lalu dari NPM-nya di angka 21% ya cukup tinggi dan juga pembagian dividennya untuk dividen yield 4,98% guys ya, dan terakhir bagi dividen itu di 1 April 2024. Dari sisi return on asset 4% dan return on equity 10%-an.
Jadi untuk BTPS saya yakin masih banyak teman-teman yang mengalami floating loss di saham BTPS ini. Jadi kembali lagi BTPS ini adalah saham yang cukup high risk ya, karena segmentasi pembiayaan kreditnya itu lebih mikro daripada BBRI. Kalau BBRI kan untuk mikro dan UMKM gitu ya, mikro UMKM. Jadi orang-orang yang punya bisnis kecil gitu ya, UMKM, itu bisa mengajukan KUR atau kredit usaha rakyat ke BBRI ya, ke Bank BRI untuk meminjam modal. Sedangkan BTPS ini di bawah itu guys, di bawah mikro UMKM gitu ya. Jadi bisa dikatakan adalah ultra mikro untuk segmentasi kredit dan pembiayaan pinjaman BTPS seperti itu. Jadi resikonya kalau misal kita bandingkan ya dengan segmen yang diambil oleh BBRI itu jauh lebih besar resiko di BTPS sebenarnya. Jadi kembali lagi BTPS ini high risk ya guys ya, high risk high gain lah bisa kita katakan seperti itu. Karena kita melihat di 2 hari terakhir kenaikannya cukup signifikan. Dan kalau misalkan kita buka ya moving average-nya, maka BTPS ini adalah sebenarnya saham yang sangat-sangat downtrend. Jadi untuk BTPS mulai mengalami kenaikan signifikan itu di 2 hari terakhir, tanggal 18 September naik 6% dan hari ini naik 7,22% guys ya. Jadi untuk saham BTPS, kalau misalkan kita buka guys ya transaksinya, maka BTPS ini ada inflow di 2 hari terakhir ya guys ya. Kita tidak tracking ke beberapa hari yang lalu karena memang masih net sell gitu ya. Meskipun ada pergerakan naik lah ya, tapi memang cenderung net sell. Tapi per 2 hari ini ya, tanggal 18 dan tanggal 19 ada akumulasi. Ya, jadi tanggal 18 akumulasinya 8,5 miliar dan tanggal 19 11,3 miliar guys ya di saham BTPS, dan investor asing juga melakukan akumulasi yang cukup signifikan. Sehingga kenaikan BTPS ini valid ya karena disertai dengan kenaikan volume transaksinya. Jadi saham-saham yang kita bahas tadi ada BTPS, ADMR, Cepin, dan juga Telkom, kita nilai memang sedang berada di fase bullish reversal gitu ya. Apa yang menyebabkan kita cukup yakin ya bahwa saham-saham ini ada potensi kenaikan ya, meskipun ya kembali lagi disclaimer on gitu. Di sini bukan ajakan jual beli saham dan segala konsekuensi itu menjadi tanggung jawab pribadi masing-masing ya guys ya tentunya. Nah, kita melihat ya bahwa perekonomian ini ada potensi untuk mengalami perbaikan gitu guys ya, di mana indeks harga saham gabungan atau IHSG hari ini juga all time high di level 7.900 dengan kenaikan 0,97%. Kalau misal kita bandingkan dengan kenaikan Nikkei Jepang ini jauh ya guys ya. Nikkei Jepang naik 2%, naik 2,13% maksud saya untuk Nikkei Jepang, dan Hang Seng Hong Kong naik 2%-an. Jadi IHSG ini ya kenaikannya sebenarnya belum terlalu signifikan gitu ya, ibaratnya belum naik banget lah. Nah, lalu kita bercermin juga dari rupiah kita yang semakin menguat ya di level 15.219 rupiah per 1 USD. Kita melihat bahwa Indonesia ini bisa menjadi negara yang resilience dan bisa di apa ya, ibaratnya bisa disukai lah atau disenangi ya untuk investasi oleh investor asing gitu ya, karena negara kita ya dari sisi neraca dagang juga kemarin surplus gitu ya, dan rupiah kita juga menguat seperti itu. Jadi kita harapkan IHSG bisa lanjut naik dan saham-saham yang belum naik juga bisa naik, apalagi saham-saham yang kita pegang ya, semoga saja bisa mengalami kenaikan yang signifikan. Ya apalagi sahamnya bagus dan juga rutin bagi dividen seperti itu guys ya. Nah, jadi menurut teman-teman, saham mana nih yang cocok dengan style investasinya kalian? Apakah Telkom atau saham Cepin atau saham ADMR ya, anak usaha dari Adro, atau saham BTPS? Boleh tulis pendapat teman-teman di kolom komentar. Oke guys, thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.